Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas satu masalah yang terjadi akhir-akhir ini. Dan masalah ini sebenarnya ya agak-agak sensitif sih. Sebab berhubungan lagi dengan ujaran kebencian dan berhubungan lagi dengan penistaan agama. Dan lagi-lagi yang tersinggung adalah mereka tokoh-tokoh agama dari Islam. Berhubung penistaan agama ini dikait-kaitin sama Kristen, makanya saya berhak dan wajib untuk meluruskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau orang Kristen selalu disalah-salahin mulu. Padahal itu masalah internal, tapi ujung-ujungnya Kristen lagi yang disalahin. Hal ini berkaitan dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Huta Hayan, atau sebenarnya di sini adalah Pak Ferdinand Huta Hayan. Kalau teman-teman semuanya atau Bapak Ibu semuanya tahu, mari kita langsung aja ke pokok permasalahannya. Dalam berita yang dimuat 7 Januari 2022 itu jam 6.18.52 dikatakan di situ polisi periksa 15 saksi dugaan ujaran kebencian Ferdinand Huta Hayan. Jadi Pak Ferdinand ini diduga dan dilaporkan bahwa dirinya adalah mengungkapkan ujaran kebencian, atau dengan kata lain beliau juga itu menista agama Islam guys. Kenapa bisa seperti itu? Ya iya, karena memang statementnya yang kontroversial. Mari kita lihat beritanya terlebih dahulu. Dikatakan sini, kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Ferdinand Huta Hayan terus bergulir. Terbaru, Brigjen Pol Ahmad Ramadan selaku Karo Penmas Divisi Humas Polri menyatakan penyidik telah melakukan pemeriksaan kembali terhadap beberapa saksi. Agenda hari ini penyidik akan memeriksa 5 orang saksi ahli dan sedang berproses katanya pada Jumat 7 Januari 2022. Jadi kasusnya masih hangat banget. Ini kemarin ya kejadiannya. Kalau hari ini adalah hari Sabtu, kalau teman-teman nontonnya hari Sabtu, berarti kemarin Jumat tanggal 7. Kalau di sini dikatakan ujaran kebencian, tapi memang nyerempet-nyerempet di penistaan agama. Kita harus tahu terlebih dahulu sebenarnya kasusnya ini apa. Kalau memang dilihat di sini ada beberapa saksi dan lain-lain, kita masih bingung kan. Tapi kalau kita merujuk kepada postingan dari Pak Ferdinand Huta Hayan, maka kita akan mengerti apa yang membuat teman-teman kita ini, saudara-saudara kita muslim ini sebenarnya tersinggung. Semuanya bermula dari cuitan di Twitter. Ini Pak Ferdinand sendiri yang memposting ini ya. Dikatakan kasihan sekali Allahmu, ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela. Di sini Pak Ferdinand Huta Hayan ingin mengungkapkan bahwa Allah yang dipercaya oleh Pak Ferdinand ini nggak perlu dibela, nggak perlu harus dibela sampai akhirnya menyerang orang lain, mengutuki orang lain, memaki-maki orang lain, atau melakukan kekerasan terhadap orang lain, mengatasnamakan pembelaan terhadap Tuhannya. Menurut Pak Ferdinand tuh seperti itu. Jadi dia ini di posisi ini memang ingin mengungkapkan bahwa kalau Tuhan itu nggak perlu dibela, justru Tuhanlah yang akan membela Pak Ferdinand. Itu maksudnya. Ternyata postingan ini membuat beberapa kalangan tersinggung, terutama untuk mereka yang mengaku ustadz dan mengaku tokoh-tokoh agama Islam yang nggak tahu kenapa tersinggung gitu. Ya mungkin tersinggung karena Allahnya mungkin disindir gitu. Ya mungkin seperti itu ya, ini menurut analisa saya. Dan saya mengambil beberapa postingan saja yang pada akhirnya ketersinggungan mereka ini melemparkan batu kepada orang-orang Kristen. Jadi mereka memikir, menganggap dan berpikiran bahwa Pak Ferdinand Huta Hayan ini adalah orang Kristen yang sedang menyindir, yang sedang mengolok-ngolok Tuhannya Islam. Mari kita lihat beberapa postingan saja ya. Yang pertama saya ambil adalah dari Islam Keribon, atau siapa ini namanya? Agustan ya. Pak Agustan, benar. Sorry kalau terlalu nyambung ya, agak ya namanya bukan Indonesia sih. Indonesia di Agusnya aja.
Dikatakan sekelas Ferdinand aja buta kitabnya sendiri. Bagaimana kelas jemaat yang Oman Amin, apa kata pendeta, itu kita tinggal baca. Padahal pertanyaannya, Tuhan di mana kok suruh cari jemaat biar si bulukan Ferdinand ini paham. Nah, ini kan statement di mana Agustan ini berpikir bahwa Ferdinand Huttahian adalah Kristen. Bahkan mengatakan sekelas Ferdinand aja nggak tahu kitabnya sendiri. Cobalah. Dia mengatakan seperti itu. Apalagi jemaat yang Oman Amin sama pendetanya. Kayaknya kebalik deh. Tapi biarlah, lanjut aja ya dulu. Membela Tuhan sejak 2000 tahun minta dibela dengan amanat agung. Kalau nggak sudah punah kalian, tapi nggak malu nuduh iman orang memang pekok. Kalian kalau nggak dagang fitnah dan flying victim mana laku. Nggak minta dibela tapi cari jemaat suruh manusia iman gembel. Apa hubungannya bela Tuhan sama amanat agung? Ini benar-benar orang nggak nyambung. Contoh nggak nyambungnya lagi di sini katakan flying victim. Playing pakai P bukan F. Playing victim, tapi di sini tulisnya flying victim ya. Apalah artinya ini Pak Agustan ini. Terus katanya kita dagang fitnah. Cobalah lihat video-video tuh. Video-video yang saya bahas itu siapa yang dagang fitnah sama hoax itu kan? Ferdinand Huttahian ini manusia halu yang gak punya malu dan gak pernah baca kitabnya yang penuh kontradiksi. Lain bilang A, lain bilang B, tapi si bulukan ini mana paham. Enak ya kalau dilindungi hukum itu ya, ngomong seenak-enak udelnya gitu. Dan tetap aman aja. Pak Ferdinand yang ngomong gitu udah langsung dipolisikan. Nih Agustan nyantui aja ngomong seenak-enaknya gitu kan. Satunya lagi nih Nandar nih. Wah. Yang pakai filter fotonya. Yang menimbulkan kekisruhan pada kasus Ferdinand adalah kurang tepat dan tidak dibenarkannya LAI menerjemahkan Theos jadi Allah. Inilah akar permasalahannya. Kita ulas pagi ini jam 9 WIB bersama Yonatan Nandar. Yang salah itu orang yang lahir Islam dan masih Islam sampai sekarang kasih nama Yonatan di depannya. Malu pakai nama Islam. Dar. Betulkah Allahku lemah? Apakah Theosmu kuat Ferdinand? Dia berpikir lagi bahwa Pak Ferdinand Huttahian ini adalah dari Kristen. Dan memakai ini untuk menyalah-nyalahkan Kristen supaya seakan-akan Kristen menyerang agamanya dia dan Allahnya dia. Kasian deh Lundar, Gus. Kita lanjut ya. Sebenarnya apakah Pak Ferdinand ini Islam atau Kristen sih? Kita lihatlah ya. Ferdinand Huttahian beberkan telah menjadi mu'alaf sejak 2017. Pak Ferdinand ini udah mu'alaf guys. Dia mu'alaf sejak 2017. Jadi bukan dia mengatakan itu pada posisinya dia adalah Kristen. Dia adalah mu'alaf dan dia sudah Islam. Dia hanya prihatin sama saudara-saudaranya yang membela dengan kekerasan, membela Tuhan. Kalau membela dengan argumen ya saya rasa gak masalah lah. Bela aja dengan argumen Tuhanmu. Itu bukan berarti lemah. Tapi ketika membela dengan kekerasan ya mungkin itu yang dibilang Pak Ferdinand ini dengan statementnya itu. Tapi sekali lagi saya katakan posisi dia mengatakan itu dia Islam. Sama kayak Agustan yang ngaku mu'alaf, Pak Ferdinand juga mu'alaf. Dan juga apa yang dibilang si Nandar ini bahwa dia ini Kristen, ya itu jelas hoax kan. Sekarang saya tanya Pak Agustan, siapa yang jualan fitnah dan hoax? Ayo. Kontenmu tuh banyak hoax tuh Pak Agustan. Jadi sadar dong. Jangan lempar batu terus ke orang lain. Kau yang injak, kau pula salahkan orang lain. Kan gitu. Dikatakan di sini ada pun cuitan Ferdinand Huttahian tersebut disebut-sebut telah melakukan penistaan agama karena menyebut Allahmu lemah dan harus dibela. Mereka berpikir bahwa Ferdinand Huttahian adalah Batak, Kristen yang menyerang Islam, kan itu diasumsikan mereka. Meskipun dalam cuitan saya tidak berbicara tentang agama apapun, tapi bicara tentang Tuhan saya, ujar Ferdinand pada wartawan. Padahal Ferdinand mengungkapkan dirinya
tidak mungkin menghina Islam. Pasalnya dia telah menjadi mualaf sejak 2017 silam. Saya ini seorang muslim, saya mualaf sejak 2017 katanya. Nah, Zong kan? Zong, iya kan? Zong toh, Agustan, Zong toh Nandar, makanya selidiki dulu sebelum bikin berita. Beritamu tuh hoax loh. Berita hoax dan fitnah. Kepada siapa? Pada Kristen. Sebenarnya kalau dalam perspektif Kristen ya jelas Tuhan itu nggak bisa dibela. Karena Tuhan lebih besar dari umatnya. Salah satu contoh dalam 1 Samuel pasal yang kelima ayat 9. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian. Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita, itu teriaknya. Jadi di sini pada waktu itu tabut perjanjian ini atau tabut yang menjadi sumber atau simbol kehadiran Allah di dunia itu dicuri, dirampas sama orang-orang Filistin. Tapi justru Tuhan tidak membutuhkan orang Israel untuk membawa tabut Allah ini balik lagi ke Israel. Dia hajar orang-orang di sana sampai mereka ketakutan dan kembalikan tabut Allah ini kepada orang Israel. Di sini Tuhan tidak perlu dibela. Lalu apakah Tuhan perlu dibela dengan amanat agung? Ini dua hal yang berbeda. Ketika memberitakan firman Tuhan, itu bukan berarti membela Tuhan. Itu bukan membela Tuhan, tetapi itu menyampaikan sesuatu yang benar. Seperti dalam Islam lah, dakwah itu bukan membela Tuhan, paham ya? Tapi memberitakan apa yang mereka imani. Itu dua hal yang berbeda, boy. Saya menyampaikan dalam perspektif Kristen bahwa Tuhan sebenarnya tidak perlu dibela. Lalu bagaimana dengan apologet-apologet? Apakah itu membela Tuhan? No. Itu mempertanggungjawabkan iman. Yang saya imani, saya sampaikan kepada teman-teman semuanya supaya mengerti dan tidak salah paham. Terima kasih sampai di sini video saya terlebih dahulu. Di sini Luis Prasetyo. God be with you all.